Selamat pagi sahabat Morning Call GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Mary Purwanto Saia, pendeta non-organik di GPIB Bukit Zaitun Duri. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena perizinan kasih Tuhan yang mengantarkan kami untuk dapat menikmati kehidupan yang baru dengan penuh sukacita iman. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah dengan pimpinan daripada Tuhan, kami dapat memperlakukan segala kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang menyatakan demikian bagi kita. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita, jagalah ucapanmu. Ada seorang ibu setiap hari kerjanya suka mengkritik orang lain. Ibu ini tidak pernah memuji orang lain dengan mulutnya, melainkan mencari celah dan kesalahan orang itu. Pada awalnya teman-temannya memperhatikan dan mendengar apa yang ia katakan, namun ia selalu ditinggalkan oleh teman-temannya. Bukannya ibu ini memperbaiki apa yang ia katakan, melainkan ia tetap nyaman dengan perkataannya. Akhirnya ia pun ditinggalkan oleh teman-temannya yang baru. Dan teman-temannya yang baru pun tidak luput dari komentar-komentar negatifnya. Tak heran dimanapun ibu ini berada, ia sulit untuk mendapatkan teman yang baik. Jikalau kita bertemu dengan orang yang mulutnya serong, bagaimana sikap kita? Mungkin kita jengkel, marah, kesal, kecewa, sakit hati dengan perkataan yang menjelekkan kita. Siapa yang senang atau bekerja sama dengan orang yang mulutnya serong, munafik, dan orang yang punya niat jahat? Tidak ada yang mau disakiti dengan orang-orang yang memiliki perilaku yang seperti itu, bahkan tidak mau menjadi korban dengan perilakunya yang buruk. Hati yang jahat akan mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat orang lain tersakiti. Bahkan kita akan dijauhi oleh orang lain. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ia tidak berguna. Jikalau kita tidak menjaga ucapan, maka akan menimbulkan pertengkaran, dan pertengkaran itu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah membenci setiap dosa yang menyakiti sesama. Dosa membangkitkan amarah yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Menyakiti orang lain bukanlah tipe kita sebagai umat Tuhan. Yang harus kita perbuat adalah menghindari perkataan dan perbuatan yang serong.
perkataan dan perbuatan yang menyakiti sesama kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi perusak dan penghancur di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita sebagai umat Tuhan diharapkan memperlihatkan sikap hidup yang mencerminkan kasih Tuhan, walaupun orang membicarakan keburukan kita atau menjelekkan kita, tetapi kita tetap menjaga ucapan kita dengan tidak berbalik menjelekannya. Kenapa sering terjadi pertengkaran di antara umat Tuhan? Hanya karena tidak menjaga ucapan, merasa ucapannya lebih benar daripada orang lain, dan menjelekkan perkataan-perkataan orang lain. Sikap inilah yang seringkali terjadi pertengkaran di antara umat Tuhan. Apakah pertengkaran dapat menjadi berkat dalam persekutuan? Persekutuan itu tidak ada damai, begitupun di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Setiap apa yang kita ucapkan akan terlihat apakah itu menjadi berkat atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Sebagai umat Tuhan, kita haruslah hadir untuk mendoakan mereka agar ada perubahan di dalam hidupnya, sehingga menjadi umat yang lebih baik lagi, bukan menambahkan dengan mulut serong kita. Kita harus sadar bahwa mulut dan ucapan kita haruslah memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, biarlah hari ini kita jalani dengan menjaga ucapan-ucapan kita yang penuh dengan berkat, ucapan-ucapan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi yang menyakiti hati kita, namun ucapan kita adalah senantiasa ucapan yang menjadi berkat. Tuhan Yesus menjaga setiap ucapan-ucapan kita agar ucapan kita menjadi berkat di dalam perjalanan beriman kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami dapat menjalani kehidupan kami pada hari ini menjadi umat Tuhan yang senantiasa menggunakan setiap ucapan-ucapan kami bukan menjadi ucapan yang menyakiti hati sesama kami, tetapi ucapan yang menjadi berkat dalam diri kami, bahkan bagi kehidupan orang lain. Tuhan berkati segala pekerjaan yang kami jalani pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi kehidupan kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah ada kecukupan yang kami peroleh di dalam Tuhan, dan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan segala kehidupan yang akan kami jalani pada hari ini. Biarlah dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari yang kami jalani dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Morning Call GPIB dimanapun berada.
Tuhan Yesus melimpahi berkat bagi kita sekalian.